Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Andri Yoshida Channel, guys. Semoga kalian yang nonton ini dalam keadaan sehat walafiat, guys. Amin. Oke, sebelum melakukan perjalanan gua mau isi bensin dulu. Bensin 1 liter 164 yen per liter. Jadi harga 164 ini bensin yang reguler ya, reguler. Kalau yang kayak Pertamax itu 175 yen. Oke, kita beli. Aduh, BBM naik nih guys ya. Naik, BBM naik. Ini kalau dipakai motovlog jalan-jalan terus cepat habis. Tapi di Jepang nggak tahu ya naik apa enggak, kayaknya enggak ya. Oke. BBM naik bro, pusing kepala. Tapi ini di Jepang ya guys ya, bukan di Indonesia ya. Oke, kita isi bensinnya dulu bro. Oh, kenapa gua pakai Google Map di HP? Nanti aja gua jelasin ya guys ya. Sekarang kayaknya penuh nih. Oke, 1000. Gua ngisi 1000 yen aja guys. Oke, kita berangkat. Kalau pagi-pagi ini pegawai cewek belum datang. Biasanya jadi di sini ada karyawan cewek nih. Ada karyawan cewek lumayan cantik guys. Cuman dia pagi-pagi banget nggak ini, belum datang. Oke, kita berangkat bro. Oke, ini jadi gua berangkat pagi-pagi banget gitu. Nggak pagi-pagi banget sih, jam 7. Sebenarnya gua minggu ini kerjanya kerja osobang guys, kerja mulainya jam 2 siang, cuman khusus hari ini doang, hari Senin. Jadi gua ada ini guys, disuruh sama perusahaan, disuruh belajar dan tempatnya bukan di pabrik guys, tempatnya di beda tempat gitu. Dari rumah lumayan ada sekitar sejaman lah, sekitar sejam. Jadi gua mau ke situ guys pagi-pagi. Jadi karena apa ya, jadi karena karyawan yang mau belajarnya cuma sendiri, gua doang gitu. Jadi gua pakai motor aja, motor sendiri, karena gua nggak bisa pakai mobil guys. Kalau misalkan gua bisa pakai mobil, pasti gua pakai mobil dari perusahaan gitu guys. Mobil dari perusahaan biasanya kayak gitu sih. Kalau orang yang bisa naik mobil terus ada belajar kayak gitu, itu naik mobilnya mobil perusahaan dipinjemin gitu. Nah terus nanti habis belajar ini jadi biaya transportasi, terus biaya bensin, terus biaya kayak dinas keluar, ini termasuknya dinas keluar gitu gua. Jadi nanti diganti gitu, nanti diganti sama perusahaan. Oke.
Dan ini jalan-jalan yang biasanya sepi banget, cuman karena ini jam-jam berangkat kerja, jadi mulai agak banyak itu mobil yang lewat. Oke bro. Nah ini padinya udah mulai kuning nih. Padi udah mulai kuning, udah musim panen. Sebenarnya musim panen. Dan ini lumayan berkabut banget ini. Aduh, helm gua basah semua nih, helm gua, terus ini kamera gua basah. Ini di belakang ada mobil lagi. Gua kalau diikutin mobil nggak tenang gua. Jadi ini jalan yang biasa gua lewatin kalau mau main badminton nih. Jalannya lewat sini. Duh, ini ngeganggu banget ininya, embun. Tuh di pinggir ini nih, yang bangunan. Gua melipir aja dulu lah. Nah bangunan ini nih, bangunan yang putih ini, kelihatan gak sih? Bangunan yang putih ini hotel guys. Jadi di tempat gua ini bukan, meskipun kampung, jadi bukan sembarang kampung gitu. Di kampung gua juga ada hotel gitu guys, kah? Jadi bukan kampung banget berarti ya kalau ada hotel. Jadi bukan cuma penginapan pada 1 kamar 2 kamar doang gitu. Emang hotel gitu guys. Oke, ini berembun banget nih. Gua lanjut aja nanti nih. Oke, masih di perjalanan nih. Oke, mungkin sorry aja ya kalau misalkan nanti gambarnya kurang cerah gitu, karena gua nggak bisa ini guys, nggak bisa ngelihat gambarnya gitu. Ini soalnya embunnya lumayan, kabutnya lumayan tebal. Jadi nggak tahu ini hasilnya videonya kayak gimana. Nah ini tempat belajar gua lumayan dari sini sejaman. Terus gua karena gua sebenarnya pernah ke tempatnya, cuman gua lupa lagi, jadi gua pakai Google Map aja. Jadi ini udah berapa kali aja gua ngapain. Oke, sambil jalan gua mau ngebahas ini aja guys. Ngebahas apa ya? Ngebahas kebiasaan orang Jepang. Jadi gua video sebelumnya gua ngebahas kebiasaan orang Jepang tentang mandi gitu guys. Dan mungkin ini kelanjutannya gitu. Ini ada, gua mau ngejelasin kebiasaan orang Jepang yang selanjutnya gitu, yang biasa dilakukan oleh orang Jepang, khususnya keluarga gua gitu, keluarga gua, istri gua atau mertua gua gitu, yaitu tentang masak. Oke, tentang masak. Jadi di Jepang itu, orang Jepang itu, oke, gua ini dulu lah, disclaimer dulu. Jadi ini sebenarnya gua menjelaskan kebiasaan orang Jepang itu sesuai yang gua alami aja gitu ya guys ya, sesuai yang dialami sama keluarga gua aja gitu. Jadi sebenarnya ini nggak bisa jadi patokan gitu bahwa orang Jepang itu kayak gini gitu, enggak. Jadi sebenarnya emang tergantung versi-versi. Jadi ada
beda-beda juga gitu orang Jepangnya. Ada yang beda gitu dari penjelasan gua, mungkin ada gitu. Nah, kalau orang Jepang itu masak itu dia ini guys, masak itu cuma mau makan aja, mau makan baru masak, mau makan baru masak gitu guys. Dan lauknya temen nasi itu dia nggak cukup satu macam aja gitu, harus ada temennya gitu, minimal 2 atau 3 macam temen makan ya, nasinya, temen nasinya gitu ya, lauknya. Kalau di Indonesia kan biasa ya, kalau buat sehari-hari masak itu sekali aja, masak banyak, meskipun satu macam juga masih tetap jalan gitu guys makan. Kalau orang Jepang mah enggak, pasti harus minimal 3 macam lauk gitu. Apalagi kalau orang Jepang yang bener-bener Jepang banget gitu. Contohnya aja di tempat mertua gua gitu, kalau gua berkunjung ke mertua gua ya, otomatis pasti itu ya, makan lauknya itu, temen nasinya itu banyak banget gitu, ada di atas 3 macam gitu. Dan dia ngomongnya kalau misalkan makan cuma lauknya cuma satu macam aja itu kayak aneh, kayak nggak biasa gitu. Jadi dia pasti pasti masaknya banyak gitu, lebih dari 3 macam gitu guys ya. Terus kadang orang Jepang juga kalau misalkan contohnya ya, anaknya pulang dari sekolah gitu, terus dia makannya itu cuma disediain ada satu ini gitu, dia itu ngerasa aneh gitu, ini makan cuma ini doang katanya, kayak gitu guys. Jadi emang sudah terbiasa dari kecil, terus emang tipe orang Jepangnya kayak gitu, makannya nggak bisa, menu makanannya nggak bisa kurang dari 2 macam gitu, harus lebih dari 2 macam lauknya gitu guys ya. Terus kebanyakan ya orang Jepang itu kalau makan tuh nggak pernah disisain gitu, pokoknya sekali masak makan terus langsung habis gitu. Pokoknya kan esok harinya atau untuk makan selanjutnya itu dia masak lagi gitu, nggak pernah disisain, pasti dihabisin gitu. Nah besoknya bikin lagi, dan bikinnya menu-menu yang berbeda lagi gitu, meskipun banyak tapi menunya beda-beda gitu setiap harinya. Wah, terowongan nih. Dan ini anjing ngeganggu banget ini, aduh, apanya, kabutnya berembun, kamera gua basah ini. Oke, kayak gitu guys. Apalagi kalau di daerah Kyoto gitu, Kyoto itu orang-orangnya benar-benar budayanya Jepang banget gitu. Tapi sebenarnya di mana-mana juga sama aja, kalau orang-orangnya seperti itu ya pasti kayak gitu. Tapi ada juga orang Jepang yang apa ya, yang makan juga seadanya gitu, nggak perlu repot-repot gitu, nggak perlu repot-repot masak banyak, itu ada juga gitu. Cuman kalau di keluarga gua gitu, keluarga istri gua kayak gitu, pokoknya harus lebih dari 3 macam gitu. Jadi si lauknya itu banyak tapi sedikit gitu. Banyak tapi sedikit, maksudnya jadi apanya, jumlahnya banyak tapi sedikit-sedikit, gimana sih? Ya ngerti lah gitu. Jadi jumlahnya sih macam-macamnya banyak, cuman sedikit-sedikit.
Ya kayak gitulah. Ya ini lumayan mobilnya banyak, soalnya ini jam-jamnya kerja ini. Kalau di atas jam kerja, pokoknya di atas jam 9 atau jam 10 ini pasti sepi, nggak ada siapa-siapa ini jalan ini. Terus ya kebiasaan orang Jepang ada lagi nih, dia itu nggak pernah, bukan nggak pernah, jarang banget, bukan jarang banget, emang jarang banget sih di rumah orang Jepang itu ada air putih gitu. Ada air putih dan jarang banget dia itu jarang banget minum air putih. Jadi kebanyakannya minum susu atau minum ocha sih kebanyakannya, teh Jepang gitu. Jadi minuman utamanya itu bukan air putih gitu. Tapi di Indonesia juga ada ya rumah tangga yang minumnya nggak air putih gitu. Kayak dulu bukan saudara gua ya, paman gua gitu, di rumahnya itu pakai minumnya itu pakai air teh gitu, sampai gelasnya itu sampai kuning warna teh. Di Jepang ya kayak gitu guys, di rumah Jepang itu jarang lihat minum air putih gitu, kecuali kalau misalkan nih bangun tidur terus nggak ada teh ocha, terus nggak ada minuman yang dia suka minum gitu. Nah kalau kepepet gitu baru dia minum air putih, cuma untuk melepas haus doang gitu. Setelah itu ya beli lagi ocha lagi gitu, nggak ini guys. Tuh, ini jalannya enak banget deh. Kayak gitu guys. Kalau kecuali ya kalau di rumah gua gitu, kalau di rumah gua pasti ada air putih, karena gua dari dulu suka minum air putih gitu. Enggak, minuman utamanya gua air putih gitu. Kalau bini gua bukan jarang, hampir gak pernah minum air putih, air mineral maksudnya, bukan air putih. Air mineral. Oke. Jadi gua ini perjalanan mau ke daerah Higashi, Hiroshima. Higashi itu berarti timur, Hiroshima bagian timur guys. Dan ini lumayan jauh juga nih. Tuh lihat suasana pagi hari ini, suasana pagi hari di Jepang itu seperti ini guys ya. Cuman hari ini kebanyakan kabutnya. Alah anjing. Emang di pegunungan gitu guys ya. Oke, hijau. Oke guys, mungkin video ini gua akhiri dulu aja, sampai sini aja ya, karena kepanjangan. Jadi gua ngebahas kebiasaan orang Jepang gitu guys. Oke, selamat jumpa di video selanjutnya guys. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Kono channel登録してくれると幸いでございます。Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.